Berita Maya, berita yang tidak dapat dipercaya. Karena kami tidaklah nyata. Apa kabar kalian hari ini? Tetap asik. Jadi kita hari ini mau Bersama saya Miko Panggayo, perkenalan dulu dong. ya saya mending orang gak usah kenal. Bersama saya Redolfo Meribis. Ya kita pakai nama samaran aja. Karena hari ini kami berdoa ya sebelum acara itu dimulai agar kami tidak hilang seperti teman-teman kami yang lain. Kalau hilang sih nggak mungkin. Atau difitnah, Nah, atau diteror. diteror. Makanya kita mulai dengan berita yang paling aman dulu. Berita yang paling ringan, berita ini datang dari sebuah teknologi, Pak. Yes. Setelah rilis PS5 ya. Menjadi Dimana konsol gue seri terakhir PS4 aja PlayStation. gue nggak main. Jangan PS4, saya PS3 aja nggak kebeli, Pak. Saya main PS4 tapi PS3 nggak kebeli. Tapi ini ramai di kancah perinternetan ya. Ya, cukup ramai sehingga muncul banyak meme-meme. Meme minta izin ke istri untuk beli PS5. Emang mahal dia? Menurut kabar, itu bisa di atas 8 jutaan harganya. Masih nggak terlalu mahal untuk ukuran barang mewah. Belum nikah. Oh enggak. Lah, Kenapa? kalau misalnya gue pengen tanya, semua orang kan punya hobi mainan. Bahkan mungkin cewek-cewek juga tadi beli emas, mungkin beli tas. Ada yang mungkin belanja makanan gitu, beda-beda gitu. Ada yang sukanya ya udah makan mahal di restoran. Tapi kan selalu ada spend buat entertainment Iya, gitu. entertain. Memang batas untuk diomelin tuh seberapa? Kita ngomongin persentase, katakanlah gajinya 10 juta per bulan. Biar gampang hitungnya nih 10 Oh, berarti juta. Anda cuma megang 1 juta 1 bulan buat Ah, buset! Dari 10 juta. Sudah, jangan nikah dulu. Jangan nikah, percaya sama saya, Pak. Kalau Bapak masih senang main-main, beli e-ranking gitu ya. Bukan, sebenarnya istri nggak melarang, Pak. Cuman kadang mindset sebagai orang tua ataupun suami, duh kayaknya masih ada kebutuhan yang lebih pokok deh. Iya. Akan berubah mindsetnya. Jadi kita ketika dilarang, jangan. Jadi ya udah. Jadi nurut. Gue irit kok kalau makan. Makan barang-barang Anda mahal-mahal. Maksud gue kadang perempuan Enggak, kan tapi gue ngomong sih. Kalau misalkan gue sama istri gue bahkan ngomong. Iya, saya kan beli ini kan. Enggak, gue pengen tahu masalahnya si PS5 ini sampai kenapa timbulnya itu suami minta izin ke istri meme yang muncul Karena gitu. perempuan tuh gak pernah ngelihat. Perempuan tuh kebanyakan akan merusak kesenangan pria. Karena Tidak mau perhatiannya direnggut oleh PlayStation. Kebanyakan seperti itu. Ya lu main PlayStation kanan, yang kiri ngelus. Oke, bisa deh kamu Mobile Legends udah lupa. Iya juga sih. Itu jeleknya pria di situ. Iya. Kalau sudah asik sama sesuatu, hal baru motor, burung, apalagi lah macam-macam PS, Mobile Legends, udah di situ bisnisnya mana? Padahal ya gue melihat sisi positif. Walaupun gue bukan pemain PS. Iya, Gue sih nggak suka lebih main sering PS. di rumah, saya setuju. Jadi sering di rumah, udah gitu kagak ngerecokin. Nah, nggak ngerecokin istri Gue termasuk cowok yang recok soalnya. Gue kalau istri gue mau beli apa, silakan. Tapi abis itu gue beli sesuatu. Gue beli tas, ya sok. Saya mau abis ini saya belanja juga. Jadi untuk para suami di luar sana, bahagiakan dulu istri Anda. Oh, berarti sebenarnya solusinya mudah. Jadi lu bawa cincin berlian yang harga 6 jutaan lah. Enggak, udah gampang aja. Gimana? Tadi kan yang penting win-win solution kan? Iya. Oke, siapin budget buat PS juta ini kali 2. Iya betul, itu saya mau bilang. Kasih apa? Kasih cincin berlian satu. Saya beli PS nih bunda gitu. Tapi saya beli cincin. Ini ada cincin berlian. Ini ada uang kembaliannya seharga PS ini, silakan dibelikan sesuatu. Itu kayak gitu. Ibu saya suruh berobat nggak mau nih uangnya. 2 juta sayang. Yaudah buat beli kulkas, ya boleh. Sembuh. Bisa. Kenapa buat beli kulkas Anda ikhlas, Anda berobat tidak mau? Kadang perempuan begitu emang. Jadi kita harus kasih sesuatu. Jadi kalau untuk saya meme itu nggak berlaku. Saya nggak punya uang juga sih. Untuk berlaku yang punya uang ya. Ya sudah tadi solusinya itu ya. Iya, Siap. solusinya Berarti sudah. harga PS4 ini bukan 8 juta. PS5. PS5 ini bukan 8 juta. Bukan, 16 16 juta. juta. Iya. Jadi ketika Anda beli PS5, pastikan Anda punya uang double. Satu untuk menutup mulut. Atau sebenarnya harusnya ini muncul dari Sony. Atau Anda beli, taruh di kantor. Bundling. Jadi harga PS5 tuh jangan 8 paket juta. family. Yoi, jangan 8 juta tapi 16 juta tapi mungkin dapat tas Hermes. Atau ya emas logam Dapat mulia. emas. Pokoknya ada bandingnya. Jadi ketika kita ajuin proposal ke istri gitu kan kayak Beli emas Bunda, dapat enggak? beli PS5. Jangan beli PS, beli emas dapat PS nih. Jadi yang dijual barang dia Oh, tuh, iya, baru barang kita. Iya. Beli emas berlian 16 juta, biasanya cuma 15 juta. Ini 16 juta dapat 2 item. Dapat apa PS5. Jadi PS5 tuh cuma 1 juta. Oh iya. Cakep. Padahal harga emasnya tuh cuma 6 juta. Iya. Saya bohong-bohongin dikit. Emang perempuan tuh perlu di-treat kayak klien. Oh, dibohongin. Bohongin. Bini lu nonton kan ya? Tapi kan saya nggak pernah bohongin dia.
Oh. Kan rekening saya dia yang megang. Berita selanjutnya datang dari tanah Pasundan. Wow, Dari- ini horor nih. Beberapa hari kemarin saya lihat di Twitter ada ojol ngantar hantu Cindy. Datang dari tanah Parayangan Bandung di mana para jurig Kan, jurig. yang tadinya terkena dampak dari PSBB setelah mulai bermunculan lagi di sepanjang jalan Asia Afrika. Kok bisa? Oh, Saya kira Ridwan Kamil miara jin. Turunkan ke jalan untuk acak-acak. Masuk. justru harusnya kalau pas PSBB juriknya dilepas biar yang manusianya ke rumah. Orang Asia Afrika lihat setan buat selfie. Jadi wajar kalau ada hantu-hantu kayak gini, mereka bukannya malah di rumah, malah Oh, keluar. salah ya, tadi saya batuk gini loh, harusnya gini. Oh, gitu. Konspirasi kok. Percaya corona. Yaudah, gimana nih? Coba ditelaah. Jadinya Jadi ini mata ini pencaharian tuh mereka menjadi kayak setan. apa namanya yang suka apa Jadi cosplay cosplay buat ya. di foto-foto di itu. Iya, Ya. tapi kalau menurut saya ini lebih dosa dari Lucky Challenge. Kenapa emang? Karena mereka bersekutu dengan setan. Hanya sekutuan sih orang cuma foto doang. Mereka cari uang. Mereka cari uang. Mereka cari uang dengan menjadi setan. Gila, logik lu tuh bagus banget ya kayak netizen. Bersekutu dengan setan. Gue justru ngeliat ini tuh langsung inget sama pengamen-pengamen Iya, tapi yang kasihan ya mereka ya. Sama PSBB harus kan biasanya rame tuh di depan Japa, orang pada jalan-jalan, ngeceng. Tapi lu setuju gak sih sama konsep ini? Gua setuju sih. Enggak, kalau yang ini gue masih lumayan setuju sih karena memang ini daerah wisata kan, daerah orang datang ke sini tuh buat wisata jadi ada yang bisa difoto bareng. Ini Konsep mungkin apa ini yang setuju setuju konsep? Kan nggak cuma di sini. Sekarang kalau misalnya lu lihat abis kelar PSBB ini atau bahkan kemarin selama PSBB itu, gue merhatiin banyak ini manusia silver. Oh, manusia silver saya nggak setuju itu. Itu kan ngapain dia? Nah, kalau faedahnya? manusia silver dia rata-rata di lampu merah, terus kadang ada beberapa yang mintanya maksa, saya pernah kena jadi korban. Mau maksa mau mintanya ngemis melas-melas juga gue tetap nggak setuju karena konsepnya dia itu kan sebenarnya kan jadi patung. Iya. bukan Kenapa dia minta-minta. bisa keliling-keliling? Karena dia manusia silver yang KW. Kalau yang asli kan ada di yang di duanya ini. Iya yang di kota tua kan. Nah, itu kan yang seneng bener tuh. kan. Kayak memang dia gitu ya. Terus kita takjub gitu. Terus lu berjam-jam kayak gini keren. Mending amen ya, lebih gua apresiasi lo yang nyanyi lucu-lucu di lampu merah ada gendang-gendang. Kalau lampu merah ya, kalau lampu merah mungkin lebih cocoknya konsep ngamen. Ngamen. Gitu. Itu pun ya harus bagus dong suaranya. Harusnya dia Atau bermain harus lucu. pantomim kalau manusia silver. Jadi ada Nah, nilai jual. iya. Kalau cuman disilverin ngemis, Bro. Tapi kita turut senang kalau mereka Iya, sudah mulai akhirnya boleh lagi. beraktivitas lagi dan bisa cari uang lagi. Karena Iya, kalau iya, alhamdulillah. ada corona, dia cari uangnya bagaimana ya? Beneran bersekutu sama jin. Nyata dia ngipri hunti. Berita ketiga datang dari pelonggaran PSBB. Beberapa hari terakhir sempat heboh kasus tentang protokol new normal dari sebuah tempat hiburan ternama di Indonesia. Dengan salah satu influencer Indonesia. Namun salah satu tempat hiburan di Netherlands telah menemukan solusi yang tepat agar bisnis mereka tetap berjalan dan protokol kesehatan tetap dijalankan. Ini ada Pak videonya ya. Boleh. Know this news. Oh, dugem, Mbak. Pakai bangku duduk. Oh. Kenapa harus duduk? Kan bisa tetap berdiri dan joget. Social distance. Ya kan berdiri dan joget juga nggak kemana-mana. Katakanlah dilingkarin di situ. Gue cuma boleh joget di situ. Ya bisa aja sih. Oh jadi tempat hiburan yang dimaksud itu adalah diskotik. Diskotik. Dia duduk nontonin DJ. Iya, saya lebih membayangkan kalau itu terjadi di Dufan. Naik roller coaster sendiri-sendiri. Wah! Bayangkan naik histeria Bapak, kan itu harusnya muter ya, kisah 10 berlima doang. Serem sih, Pak. Gue masih nggak ngerti konsepnya anjir. Walaupun nih bangku sampai dicorak-corak warna-warni biar seru gitu ya tetap di mana serunya. Tuh lu lihat tuh. Ngapain dia duduk terus gini-gini. Apalagi kalau mabok, lu bayangin kalau dia mabok. Dia mabok, minum, duduk. Mabok itu kan biasanya kan selalu dijagain, ada yang jagain kan, ada yang kayak oh jatuh dijagain. Ini mabok jatuh saya jatuh sendiri. Kagak ada yang nolongin. Mau nolongin nggak boleh, nggak boleh. Sudah jatuh tertimpa bangku. Pasti kan bangkunya nimpa dia dong. Dan security nggak boleh nolong dong. Boleh pakai tongkat. Dicongkel. Kayak ngejinakin komodo. Bahkan gue kemarin di mana ya? Gue tuh baru nyobain lagi kan pergi ke mall. Iya. Nggak ke mall sih sebenarnya cuman ke Lotte belanja bulanan gitu. Terus gue ngeliat di situ makanan apa? Tiap sifat sajinya. Ya belum pada buka. Ada satu yang buka. Lu tahu modelan bangkunya gimana? Dia cuma satu sama satu bangku, semua jajar, ngadep depan, ngadepnya ke kasir. Kayak lagi sekolah, lagi ujian. Terus kasirnya yang lempar kacang. Itu aneh banget sih. Gue ngebayangin kalau lu datang ke situ terus makan, kayak
serius banget gitu. Saya mending take away lah Pak, makan Iya, di rumah. asli mending di rumah. Sambil Netflix. Gue nggak ngebayangin lu makan terus lu ngeliatin kasir. Terus Kayak lagi ujian. Bener lagi ujian. Berita keempat masih soal pelonggaran PSBB Indonesia. Per tanggal 15 Juni, beberapa mal di Jakarta telah kembali beroperasi namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, ini ada dari Senayan City nih ya. Wih, ada logonya New Normal. Harus pakai masker. Oke, masih masuk akal. Sensi memang Pakai bagus ya, si shield. Markomnya ya. Bagus-bagus. Mahal sih, makan sini aja saya nggak mampu. Oh, dia langsung loh, scan-nya nggak pakai yang ditembak-tembak. Iyalah, mahal. Nggak ditempel ke sini. Ini masjid aja kalah canggih ini sama Sensi ini. Oh, masuk langsung pakai Hand touchless. sanitizer ya. Touchless, nggak pakai pencet-pencet. Karena percuma juga kan kalau pakai Iya. hand sanitizer yang dipencet, lah ini kan kena. Sensor ya. Wah, semua Wah, sensor semua ya. sensor sih. Touchless. Saya pernah ke sini Pak, minder Pak. Kenapa gitu? Harganya mahal-mahal. Oh, semua pokoknya di situ serba touchless. Jadi nanti bayarnya gimana dong? Ya nggak boleh, tapi kan lu sama kasir tidak perlu bersentuhan. Misalnya, lu yang gesek sendiri, lu harus sebelum mencet-mencet lu harus pakai itu tadi yang touchless. Mending kasih sarung tangan ya, selesai semua pas masuk. Iya juga ya. Iya, besok keluar buang. Ketimbang lu invest Iya. untuk barang-barang mahal ini. Barang-barang mahal ini kan, win-win solution dong, kasih sarung tangan satu dah. Kalau dia habis pakai sarung tangan terus dia Derita dia berarti. kenapa jadi derita? Cuman sekarang Ini kan masalahnya tanggung lebih jawab bersama. meminimalisir sarung tangan dibandingkan menurut gua ya. Tapi buat gua ini dia keren sih. Keren, memang semua touchless. Gua bayangin kalau gua ke WC, Lu nggak boleh napak gini. boker itu Kuda-kuda. misalkan gua kan suka Kuda-kuda. lama boker kan. Touchless nggak boleh napak. Misalkan dia menyiram nih WC-nya WC duduk. Iya, nyiramnya gini doang. Dia nyiram posisi ketika badan begini ya. Jadi posisi pantat agak ini lordosis. Jadi dia akan menyemprot gitu. Bayangkan ketika saya berak, saya ngambil celana. Emang pas itu kondisi mau cebok. Ngambil celana belum siap dong. Pantat belum ada di posisi dong. Mataharinya lagi masih gitu dong. Masih ada blue band-nya lah ya. Set ya, pas. Bukannya kena pantat, kena sini bro. Gue pernah kayak gitu. Oh. Gua nyiram. Anda belum apa ya experience soal WC yang otomatis belum banyak. Belum banyak. Jadi muncrat ke sini coy, ke kolong coy, kena muka coy. Ya Allah. Jijik banget itu ya Allah. Nah, wah kita sampai ke berita. Terakhir ya, ini kita menutup ya mungkin kasus yang bisa bikin karir kita berakhir di sini. Enggak sih, kalau kita sih masih aman. Tapi kita berdoa semoga dia juga aman. Nah, oke, ini berita yang sungguh fenomenal. Baru-baru banget nih. Stand up komedian Bintang Emon menjadi sorotan publik setelah kembali membuat konten DPO tentang kasus Novel Baswedan. Beliau mengkritiki. Jadi, gua sempat lihat videonya kan. Ya saya juga nonton. Kita cuplikannya dikit aja. Di video ini tuh sebenarnya dia cuma Mengutarakan, mematahkan. ya. Kalau buat gue bahkan bukan mengutarakan sih. Dia membuat ini kan jadi bahan jokes. Iya. Nah bukan sifat apa ya? Kayak yang dia lakukan, dia mematahkan berita yang sudah ada. Jadi dia bukan bikin apa namanya cerita baru. Ya. Beritanya kan memang kayak gitu kan. Memang seperti itu adanya. Misalnya kayak ceritanya di situ kan dibilang apa namanya si penjara 1 tahun benar kan. benar. Memang dia juga nyebut sih kayak gitu. Habis itu dia bilang juga apa namanya niatnya Tidak sengaja. niat di badan kenanya muka. Itu kan juga memang ada. Dia mematahkan kayak dengan cara handstand misalnya. Iya. Itu kan lucu ya. Buat gue sih dia tidak membuat kebohongan atau misalnya Mengubah fakta lah Dia ya. tidak mengubah fakta, dia cuma mematahkan persepsi yang orang ada. sampai akhirnya jadi lucu gitu loh. Mari kita panggil. Sudah lah, nanti disensor ya. Aduh, tolong. Jangan dibahas. Gua tahu cara membahas ini gimana. Apa? Pakai editan. Suara-suara noise, gunung meletus. Biar nggak bisa dipotong. Tolong Aswin. Yang anehnya dari Bintang Emon ini, kenapa dia diteror? Karena ada yang nggak suka. sama Apakah karena dia berbicara tentang fakta? Bahwa 1 tahun penjara itu tidak adil. Untuk kasus seperti ini kan aneh ya, dan menurut gue berencana. Karena kalau beliau air keras, Ke wajah, walaupun tadi tidak sengaja. kalau besok kalau disuruh sengaja Pukul bapak gimana? Jadi dalam perinud. orang kejahatan dulu, oh dong. Jadi contoh dong, saya sih memikirkan efek hukumnya. Misalkan, Karena efeknya bilang Anda penyakitan, bingung mengobatinya,
sudah pusing dengan berobat. Iya. Harusnya hukum bisa jadi Tapi cerminan. mungkin kalau misalnya bintang Emon kayak lu barusan, kalau bintang Emon bilangnya sefrontal itu ya, bahwa dia menyatakan dia tidak setuju dengan memang secara apa ya, dia menjabarkan satu persatu kenapa bla 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 bla. Mungkin bisa jadi dia memang punya intensi untuk menyerang itu gitu. Sedangkan ini kan hiburan, ini tuh bercanda. Duh, saya berharap editannya tidak terdengar yang tadi ya. Ini tuh dia bercanda kayak, ya kalau lu dia jalannya handstand mungkin masuk akal. Dan itu lucu gitu. Iya, tapi kenapa jadi tujuannya nggak mungkin ini jadi diteror bisa jadi mungkin gitu. Oke, berarti sebagai penutup gimana kalau misalnya kita mencari ini, kita membuat alternatif pekerjaan yang kemungkinan kecil aman. Pekerjaan yang mencari pekerjaan. Gimana tuh? Menganggur. Pengangguran masih ada usaha loh cari kerjaan. Itu kerjaan dia loh. Ya kalau dia tiba-tiba dapet, Udah punya kerjaan tetap. ini lagi, resign lagi biar pekerjaannya tetap jadi pengangguran, biar aman. Apa dong? Enggak, gue serius deh, pengen tahu deh. Kalau kita Apa, ngomongin pekerjaan, sekarang kan orang menghindari ini, menghindari itu. Saking takutnya dengan banyaknya resiko yang Enggak lah, ada semua gitu. pekerjaan pasti ada resikonya, Pak. Bahkan Rasulullah aja pekerjaannya nih menyebarkan agama dan menyebarkan kitab suci Al-Quran itu ada resikonya. Nyawa lagi. Nyawa lagi. Masa Anda yang manusia biasa? Itulah kenapa mungkin dia bilang, beliau bilang bahwa ketika lu mati saat bekerja tuh jihad ya. Iya, setiap pekerjaan punya resiko. Udah Mati. Hah? Udah siap. Wih, umur masih muda bro. Belum lahiran. Iya bro. Di segmen terakhir ini saya tidak banyak berkomentar, semua skrip by Ari J. Nanti tolong waktu di kredit, kreatif direkturnya ganti ya. Iya. Andika Livano. Yang backingannya lebih kuat. Iyalah, kalau dia yang dicari kan lebih Aman lah. Aman. Kalau Iya. kita mau udah kacung kampret, kalau dicari orang hilang minta maaf doang. Sudah, itu tadi adalah penutup berita dari tetangga kita ya. Tadi ada gosip-gosip dari sebelah katanya sekarang mulai diberlakukan ke kantor itu sudah mulai rutin. Jadi mungkin ke depannya kita bisa lebih sering syuting. Sering syuting bro. Konten akan lebih lancar lagi. Iya, padahal. Jadi tolong di subscribe, di share biar kita ya ada konten alternatif yang bisa kita buat selain konten berbahaya ini. Saya Ari J, saya bukan Ari J, saya Matthew Anthony Andres Delboer kue. Saya Jim Bim. Sampai lupa di episode sampai jumpa di episode selanjutnya. Peace, love. Kita love banget sama negara ini. Kami hanya ingin menjernihkan suasana, meneralkan Iya, suasana, betul. menenangkan suasana. Dan sedikit menyentil and gaul. Wah, saya bergantung pada Aswin nih.